Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vika Indah Rahayu, SEMAK. Saya adalah dosen tetap pada program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama, pendidikan dan pengajaran, yang kedua, penelitian dan pengembangan, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pada kegiatan PDD UKTPT Pengajaran Smart Serdos 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada semester genap tahun ajaran 2024-2025, saya diberikan tanggung jawab untuk mengampu mata kuliah akuntansi dengan bobot 3 SKS. Izinkan saya untuk memaparkan mata kuliah akuntansi, yaitu mata kuliah akuntansi adalah mata kuliah pada program studi agribisnis, yaitu khususnya pada pembangunan agribisnis, di mana materi kuliah kerja itu meliputi konsep dan teori akuntansi, sumber ekonomi dan penggunaannya dalam perusahaan, konsep transaksi dan prinsip keseimbangan akuntansi, jenis laporan keuangan, persamaan akuntansi, biaya produk bersama dan sampingan, serta menentukan harga pokok produksi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah akuntansi, yaitu yang pertama, CPL 1, mendemonstrasikan sikap pembelajar sepanjang hayat, beretika, disiplin, taat hukum, tanggung jawab, serta memiliki jiwa wirausaha dan profesional dalam kehidupan sehari-hari dan profesi. Kedua, mampu merumuskan upaya penyelesaian masalah dalam bidang manajemen, ekonomi, yaitu mikro, makro, dan produksi, dan pengembangan masyarakat agribisnis dari hulu hingga hilir, sehingga dapat menguasai konsep-konsep bisnis pertanian secara profesional. CPL selanjutnya yaitu keterampilan umum, KU1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan. KU2, mampu mengelola tugas dan tanggung jawab dalam kelompok, serta mengkomunikasikannya kepada pengguna. Selanjutnya yaitu keterampilan khusus, KK1, mampu mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang pertanian berdasarkan hasil analisis informasi dan data. KK2, mampu memanfaatkan dan mengoperasikan ICT untuk mendukung usaha atau pengembangan agribisnis. Untuk selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK 1, memahami konsep dasar angkutan akuntansi dan kaitannya terhadap perusahaan sebagai lembaga ekonomi masyarakat. CPMK 2, menguasai pengetahuan umum tentang konsep laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan. CPMK 3, mampu menghitung harga pokok produksi sebagai dasar penentuan harga jual produk. CPMK 4, mampu menyusun laporan keuangan secara tepat yang dapat dijadikan sebagai pengukuran kinerja. Selanjutnya, sub CPMK pada mata kuliah akuntansi, sub CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu mengetahui dan memahami konsep akuntansi, perusahaan sebagai lembaga ekonomi masyarakat, dan jenis akuntansi. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu memahami sumber-sumber ekonomi dan penggunaannya dalam perusahaan. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep transaksi dan prinsip keseimbangan dalam akuntansi. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jenis laporan keuangan. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun berbagai jenis laporan keuangan. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan akuntansi biaya. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan produk bersama, produk sampingan dalam suatu perusahaan. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu menghitung dan menjelaskan biaya produk. Baiklah, media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah akuntansi yaitu
Pembelajaran yang dilakukan secara daring menggunakan perangkat lunak seperti model e-learning Menja, PowerPoint, e-book, video YouTube, Zoom Meeting, dan yang lainnya. Kemudian terdapat juga perangkat keras, yaitu buku, LCD proyektor, papan tulis, kemudian juga whiteboard. Selanjutnya, model pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah akuntansi yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, menyiapkan mahasiswa agar fokus belajar, kemudian mengorganisasikan kelompok, kemudian membuat perencanaan kelompok, kemudian melakukan pembelajaran dengan metode ceramah, diskusi, dan umpan balik. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah untuk pertemuan pertama, menyampaikan rencana pembelajaran studi, kemudian mengecek kehadiran mahasiswa, menyampaikan topik materi perkuliahan yang dilakukan oleh dosen, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyiapkan mahasiswa supaya fokus di dalam pembelajaran, kemudian melakukan persepsi materi, dan selanjutnya membimbing pemahaman materi. Kemudian kriteria penilaian dilakukan dengan ujian tertulis atau lisan, kemudian adanya penilaian keaktifan partisipasi mahasiswa. Untuk pembelajaran juga dilakukan metode pembelajaran yang disebut dengan metode OB, yaitu Outcome Based Education, di mana metode ini dilakukan dengan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada hasil akhir yang ingin dicapai oleh peserta atau mahasiswa, bukan hanya pada proses pembelajaran itu sendiri. Hasil akhir dari metode ini yaitu adanya laporan proyek PJBL yang akan dikumpulkan oleh mahasiswa dalam pembagiannya dengan tugas kelompok yang akan dikumpulkan di akhir perkuliahan atau pada ujian akhir semester. Makanya kriteria penilaian tertinggi yaitu berada pada penilaian tugas proyek atau PJBL, di mana komponen penilaian itu terdiri dari partisipasi 20%, proyek atau tugas proyek yaitu 40%, tugas 20%, UTS 10%, dan UAS 10%. Demikianlah paparan materi atau mata kuliah akuntansi yang akan saya praktekkan dalam video pembelajaran. Silakan ditonton video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, kita bertemu kembali di mata kuliah akuntansi, ya, yaitu di pertemuan 2. Untuk sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing, ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang materi sumber dan penggunaan aktiva dalam perusahaan. Sebelumnya kita sudah bertemu di pertemuan pertama, di mana pertemuan pertama kita membahas tentang definisi dan konsep dunia akuntansi. Ya. Nah, untuk pertemuan kedua, ya rekan masih itu sudah paham ya tentang apa itu akuntansi, ya, kemudian kenapa akuntansi diperlukan itu sudah dibahas di pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua tentang sumber dan penggunaan aktiva dalam perusahaan, di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu ada perusahaan dan operasinya, kemudian kedua aktiva dan sumber asalnya, yaitu terdiri dari perincian aktiva berdasarkan jenis aktiva, kemudian perincian aktiva berdasarkan sumber atau asalnya, dan yang terakhir itu persamaan akuntansi. Ya, nanti boleh mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau menyampaikan ininya, ya, sarannya boleh, silakan nanti angkat tangan, ya. Kalau nanti saya memberikan pertanyaan, silakan bisa memberikan kesempatan, maaf, untuk bertanya, silakan boleh dimanfaatkan, ya, kesempatannya. Oke, perusahaan dan operasinya pada umumnya itu tujuan dari perusahaan itu adalah menghasilkan laba. Seperti kita tahu kalau sebuah usaha atau bisnis dilaksanakan ada tujuannya. Tujuannya pasti untuk mendapatkan laba, ya, untuk menghasilkan laba. Kemudian untuk mencapai tujuan perusahaan itu harus dilakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu harus melaksanakan kegiatan dan menjalankan fungsi-fungsi tertentu,
kemudian mengumpulkan dan memiliki sendiri sumber-sumber dari sumber ekonomi. Ya. Next. Adanya kegiatan pengumpulan serta penggunaan serta pemilikan sumber-sumber ekonomi akan menyebabkan laporan dan informasi yang relevan yang perlu disajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, sumber ekonomi itu dalam akuntansi disebut dengan nama aktiva. Di mana aktiva merupakan sesuatu yang penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi kalau dalam ini ya, dalam sebuah proses usaha atau bisnis, tentunya harus ada yang namanya pengumpulan bukti-bukti, ya, kemudian nantinya bisa menjadi suatu laporan yang menyajikan suatu informasi untuk pihak yang berkepentingan. Yang berkepentingan ini siapa saja, baik itu ya pemegang saham, pemilik perusahaan, kemudian manajemen dari perusahaan, ya, kemudian masyarakat. Jadi ya, siapa juga bisa melihat laporan keuangannya, karena laporan keuangan itu menggambarkan kinerja dari suatu perusahaan. Jadi kalau perusahaannya laporan keuangannya baik, laporan kerugiannya ada laba, kemudian maka perusahaannya sudah baik dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Kemudian di dalam akuntansi ada namanya aktiva. Aktiva itu adalah aset, ya, aset dari atau harta dari suatu perusahaan, ya, dari harta perusahaan. Oke. Kemudian di sini ada sumber gambar yang kita sajikan sumber dan penggunaan aktiva dalam perusahaan. Bagaimana suatu perusahaan itu mendapatkan sumber-sumber ekonomi atau aktivanya, kemudian bagaimana kegiatan ekonomi mengakibatkan perubahan terhadap sumber-sumber ekonomi. Oke, next. Kemudian di sini ada yang namanya disebut transaksi. Ya, kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam perusahaan dan berakibat terjadinya perubahan aktiva dan asalnya dari pihak siapa aktiva itu didapat, dari mana aktiva itu didapat. Ya, jadi kalau aktiva itu kata lainnya adalah aset harta, maka dari mana dapatnya hartanya? Yang pertama setoran modal, makanya dapat modal itu dari mana asalnya? Dari setoran dari pemilik. Itu adalah transaksi. Kemudian pinjaman itu juga transaksi. Ya, kemudian ada manajemen menginvestasikan kas dalam berbagai macam simpanan kas, kemudian penggunaan sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa, penjualan, juga termasuk transaksi, pembayaran pinjaman kepada kreditur, kemudian pembayaran kembali setoran modal dan pembagian laba pada para pemilik. Ini adalah contoh transaksi dari sebuah perusahaan yang mengakibatkan nanti berefek atau mempengaruhi akun-akun pada laporan keuangan. Jadi ini ada aspek aktiva, sumber aktiva dan penggunaan aktiva itu adalah aspek penting dalam sebuah perusahaan, ya. Tanpa ada aktiva, perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan. Tanpa pengelolaan dan penggunaan yang baik dari aktiva tersebut, maka itu tidak akan berarti. Artinya apa? Tidak ada pengelolaan yang baik terhadap harta yang dimiliki perusahaan, maka akan mengakibatkan efek buruk bagi perusahaan, ya. Tak bisa bangkrut, ya. Kemudian kalau pemilik dan punya kreditur tidak akan menanamkan kekayaannya di perusahaan lagi jika perusahaannya tidak dikelola dengan baik. Maka itu yang penting. Laporan keuangan itu penting karena apa? Karena laporan keuangan itu akan menjadi gambaran bagi pemilik, kan, ya. Kalau rugi terus gitu kan, ya. Kalau rugi terus berarti pemilik memutuskan apa? Tidak akan menambah modal, bahkan mungkin akan menarik modalnya, gitu. Jadi itu menjadi bagian dari mengambil keputusan oleh pemilik, ya. Oke. Dan, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau nanya dulu mungkin terkait dengan aktiva itu apa, kemudian penggunaannya terhadap perusahaan itu seperti apa, dan dijelaskan tadi aktiva itu apa. Sebelum kita masuk ke substansinya, ya, jadi aktiva dan contoh di dalam laporan. Ada yang mau nanya? Ya, boleh, Rahman. Kapan aktiva ini kita gunakan? Apakah jika kita mulai usaha kecil, aktiva ini juga bisa kita rancang, atau hanya kita untuk perusahaan yang sudah besar itu? Oke, ya, bagus sekali ya pertanyaan Rahman, ya. Apakah aktiva ini hanya untuk perusahaan besar, gitu kan? Karena mungkin kalau perusahaan kecil atau usaha UMKM yang kecil itu kan belum mengenal, ya, aktiva, ya. Kita tahunya aset, harta itu mungkin tahu, tapi tidak dibutuhkan dalam bentuk aktiva. Sebenarnya aktiva ini penting bagi semua aspek usaha
bisnis ya. Karena apa? Kalau sudah diakui aktiva, berarti sudah ada namanya menyusun laporan keuangan. Karena apa? Sekarang UMKM pun itu punya laporan keuangan ya kan ya. Mau dapat dana bantuan gitu kan ya. Dan juga UMKM ini karena kan sebenarnya sifatnya produksi dan biasanya produksi kan ya. Nah harus ada laporan keuangan sehingga bisa menggambarkan bagaimana keberlangsungan usahanya. Jadi sebaiknya semua usaha baik usaha kecil maupun besar harus sudah punya menyusun namanya aktiva ya. Jadi itu tadi cuman ada keterbatasan pemahaman kalau usaha kecil ya. Ya, oke, terima kasih ya Rama. Oke, nah ini jadi aktiva itu kalau kita lihat jumlah uang yang dinyatakan dari barang-barang dan hak yang dimiliki oleh perusahaan sebagai lembaga ekonomi. Jadi aktiva itu harus ada nilainya. Nah itu, jadi laporan keuangan aktiva itu ada nilai uangnya berapa. Gitu ya, harus ada nilainya. Jadi dilihat dari jumlah uang. Kemudian jumlah uang yang diperoleh, yang dibayarkan atau dikorbankan mendapat suatu aktiva itu disebut dengan tanda perolehan. Ya, oke. Di sini ada jenis aktiva. Nah, ini saya berikan contoh ya. Jadi aktiva itu atau harta itu contohnya di sini kas, tanah, bangunan gitu ya, namanya harta ya. Di sini ada aktiva totalnya 10 juta rupiah pada tanggal 1 Oktober 19XX ya, terdiri dari 3 jenis, ada kas, tanah, bangunan. Tanahnya 2 juta rupiah, kasnya 2 juta rupiah, tanahnya 3 juta rupiah, bangunannya 5 juta rupiah. Maka total aktiva yang dimiliki oleh usaha ini ya, perusahaan ini adalah 10 juta rupiah. Nah ini contohnya dari aktiva ya. Oke. Nah kemudian aktiva terbagi dua ya, aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar itu yang dapat dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang dekat atau 1 tahun maksimal. Artinya apa? Kita bisa mendapatkan uang atas aktiva tersebut jika dijual itu dalam kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun. Ya, artinya dia lancar, cepat mau kita pakai kita gitu. Misalnya kas, uangnya ada kan? Kalau kita suatu waktu butuh mau pakai itu aja. Itu namanya makanya kas termasuk aktiva lancar. Ya, kita juga, kita itu biasanya kurang dari 1 tahun harus jadi bayar ya. Kemudian ada aktiva tidak lancar atau aktiva tetap, ini adalah yang dia bentuknya permanen, jadi biasanya digunakan lebih dari 1 tahun masa manfaatnya. Sehingga aktiva tetap itu biasanya adalah investasi jangka panjang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, ya, kendaraan. Jadi yang bersifat tetap. Artinya kalau kita menggunakan itu kita harus jual dulu. Prosesnya agak lama kan gitu. Karena dia tidak ready ya. Nah kemudian aktiva itu diperoleh dari pemilik atau dari kreditur yang minjem atau pemilik sendiri yang memberikan atau memberikan aktiva tersebut. Ya, artinya pemilik memiliki harta pemilikan ya. Kemudian juga kreditur itu juga bisa menjadi kewajiban nanti yang diberikan kreditur itu harus kita bayar. Jadi itu merupakan kewajiban, maka itu disebut dengan pasifa. Jadi pasifa itu adalah ya, mereka yang mempunyai kenyataan dalam suatu perusahaan memiliki hak atau klaim atas aktiva perusahaan di dalam akuntansi disebut pasifa. Jadi kalau kita bercerita ke pihak lain, maka kita ini ya, mereka punya hak atas bagian atau hak atas perusahaan tersebut. Jadi itu namanya pasifa. Nah ini kita masuk ke ini sudah masuk ya ke persamaan sebenarnya, persamaan akuntansi. Jadi aktiva itu adalah hak atas aktiva. Nah aktiva itu sama dengan pasifa. Artinya apa? Aktiva itu adalah melekat pada kreditur yang disebut dengan utang, sedangkan pernyataan atas aktiva yang melekat pada pemilik itu namanya modal. Ya, jadi kalau kita lihat ya, jadi persamaan akuntansi itu adalah aktiva sama dengan pasifa, aktiva sama dengan modal ditambah kewajiban. Contohnya misalnya, jadi aktiva itu sama dengan pasifa ya. Aktiva sama dengan pasifa. Nah aktiva ini adalah aset ya,
modal ditambah numeris. Utang ditambah modal. Utang tambah modal. Nah, kalau kita umpamakan, jadi kalau aktiva aset itu macam-macam ya, ada kas, tadi kan ya, ada tanah, ada bangunan, kan gitu. Ya kan ya. Jadi kalau kita umpamakan kita membuka suatu usaha itu, kita butuh modal. Benar nggak? Kalau kita buka usaha butuh modal ya. Modal ini itu tadi bisa yang berasal dari kita sendiri, ya, atau kita utang kalau kurang. Misal kita mau buka usaha jualan pakaian misalnya. Misalnya kita umpamakan satu podi pakaian itu harganya 10 juta rupiah, contoh. Ya kan ya? Ya kan ya? 10 juta rupiah. Ternyata kita punya uang cuma 5 juta rupiah. Ya kan? Artinya kita butuh 5 juta lagi ya. Salah satu caranya apa? Dari mana? Dari pinjaman. Ya kan? Karena kita mau beli satu podi baju itu dengan nilai 10 juta, sementara kita punya modal cuma 5 juta. Maka kita butuh 5 juta lagi. Itu dari pinjaman. Jadi kalau kita lihat asetnya apa yang muncul? Awalnya dapat duit ya, ada duit kan 10 juta, kas, ya nggak? Kas, ya kan ya? Kas, dan nilainya 10 juta, ya kan ya? Sama dengan dari modalnya 5 juta, ya kan? Maka dari utang 5 juta kan kita butuh. Nah, maka 10 juta itu berasal dari 5 juta utang ditambah 5 juta modal. Maka balance dia harus sama seimbang. Jadi intinya adalah aset sebelah sini, ya, aset ini akan bersumber dari sebelah apa sih Pak? Bersumber dari modal dan utang dan modal. Contoh aja juga. Nah, itu adalah perumpamannya ya. Itu persamaan akuntansi, ya. Ada pertemuan hari ini. Ada pertanyaan dulu? Ada? Ada pertanyaan terkait dengan ini? Boleh? Ya. Namanya siapa? Nama saya Roji. Itu kan itu memang harus balance antara utang sama modal, atau ada kriteria khusus yang dia jadi boleh nih utang lebih besar atau boleh nih modal lebih besar, atau memang harus balance atau modalnya harus lebih besar? Oh gitu. Oke. Siapa tadi namanya? Roji. Roji ya, Roji ya. Terima kasih Roji pertanyaannya. Ya, kalau pertanyaannya kalau ini kalau aktiva ya, ini kan sama ya 10 juta ya. Kalau aktiva dan pasiva ini harus sama. Totalnya ya harus sama. Tapi kalau modalnya lebih besar dari utang boleh, atau utang lebih besar dari modal boleh. Paling itu tadi jadi penilaian ya. Kalau misalnya suatu usaha besar utang daripada modalnya sendiri kan ya berbahaya. Berbahaya kenapa? Pada saat tidak sanggup secara likuiditas tidak sanggup untuk membayar utangnya, maka usahanya tutup kan gitu. Karena terlalu besar utang boleh aja, kalau besar utang daripada modal boleh, atau modal kebalikannya. Yang jelas aktiva dan pasiva itu pasti sama totalnya. Kenapa pasti sama? Karena ini adalah hubungan sebab akibat sebenarnya. Jadi muncul aktiva itu berasal dari pasiva. Ya, muncul aset itu berasal dari utang ditambah modal. Gitu ya. Ini untuk persamaan akuntansi. Jadi sebenarnya persamaan akuntansi itu simpel saja sebenarnya. Nah, munculnya laporan keuangan, laporan keuangan itu sebenarnya harus paham dulu konsep persamaan akuntansi. Kalau sudah paham, itu nanti insya Allah kedepannya pertemuan selanjutnya itu akan bisa, ya, nggak susah lagi, ya. Nah, seperti ini contohnya. Kalau ini adalah contoh aktiva, sebagai pasiva ini ya, utang ditambah modal. Oke, ada lagi pertanyaan sampai sini? Silakan. Jadi ini adalah persamaan akuntansinya. Jadi harus dipahami adalah aktiva itu akan selalu sama dengan pasiva. Ya, ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk materi hari ini, karena nanti materi ini akan menjadi dasar untuk materi untuk selanjutnya, gitu ya. Karena kalau belum paham nanti tentang apa itu aktiva, apa itu pasiva, harus persamaan
kita akan masuk ke dalam jurnal transaksi ya. Kemudian nanti setelah jurnal posting ke buku besar, kemudian baru nanti dapat neraca saldo. Jadi kita pisahkan mana akun-akun yang masuk ke laporan keuangan laba rugi, perubahan modal dan neraca gitu ya. Itu akan dipisahkan dengan saldo. Jadi semuanya ada yang namanya siklus akuntansi. Nah itu harus dipahami dulu dari dasarnya, kayak gitu ya, dari transaksi dulu, baru menjadi jurnal. Jadi paham dulu untuk anak kita dan pasifa kemudian bersama akuntansi. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mudah-mudahan paham ya. Paham. Nanti mungkin boleh minggu depan kita flashback sedikit untuk materi hari ini ya, supaya nanti masuk ke materi berikutnya tidak sulit. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu kuliah kita hari ini. Mungkin nanti ada tugas, silakan nanti bisa didiskusikan ya. Diskusikan tugasnya, dikerjakan untuk nanti mengerjakan materi yang sudah kita pelajari di hari ini. Kalau gitu saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, karena kita tadi memulainya dengan berdoa ya, seperti sana segala sesuatu kita harus memulai dengan doa dan hal baik. Maka kita tutup juga kuliah kita hari ini dengan doa ya. Oke, silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa kembali. Oke, berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk mahasiswa. Ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sudah. Sekian video pembelajaran dari saya untuk mata kuliah akuntansi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.